Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat, shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya yakin hari ini kita semua berada di tempat ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah, amin. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami, menjamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadir di sini. Bahagia, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Jalan dalam kehendakmu.
Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap melawat kami. Engkau siap menjamah hati kami Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami siap Tuhan untuk menerima jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Saya undang Bapak Chandra untuk membuka ibadah kita dalam doa. berada di tempat ini Tuhan, itu adalah kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri keselamatan kepada kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersuka cita Tuhan, kami ingin bergembira Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan kami semua Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, ada kasih yang melimpah di dalam hidup kami, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang di ibadah. Selamat datang Kak Wilis. Semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya kasih kesempatan untuk kasih salam kepada kiri kanannya dulu. Katakan selamat pagi, Tuhan memberkati. Allah kita besar, amin. Mari kita katakan sama-sama, Allah kita besar. Besarlah Tuhan dan
kuasa menyembuhkan, kuasa melepaskan, kuasa membebaskan, kuasa kemenangan. Haleluya. Katakan sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng
Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan hanya dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama. Hanya Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. amin. Hanya di dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya pasti Tersedia kemenangan bagiku dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Kami aman bersamamu Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kemenangan kami. Terima kasih Yesus. Dalam
Kau kerjakan di dalam kami. Kesembuhan, kelepasan sedang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengizinkan biarlah firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Firman-Mu boleh menerangi setiap hati kami yang gelap. Bahkan firman-Mu boleh mengajar, membentuk kami, menyatakan kesalahan kami. Untuk kami kembali kepada Tuhan. Untuk hidup kami terarah dan tertuju hanya kepada Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Untuk siap menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan bertumbuh, berakar kuat. Dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah perkataan Allah sendiri bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Ini pertama kali saya ke tempat ini ya. Salam kenal, saya Willis dan saya berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya saat ini melayani sebagai wakil gembala di Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur. Kayaknya beberapa waktu lalu teman-teman sini juga pernah mampir ya di acara worship night ya. Saya hadir bersama suami saya, Joni. Kami sudah menikah 18 tahun setelah pacaran 13 tahun. Kami dikaruniai seorang putra, Samuel Ethan ya, dan sejak usia 1 tahun Ethan didiagnosa PD-DENOS. PD-DENOS ini merupakan turunan dari autis. Ya. Sampai sekarang usia Ethan bulan depan dia 17 tahun ya. Dia menjalani terapi. Ya. Dan kami bersyukur bahwa kami dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengasuh, merawat, membesarkan anak kami Ethan. Kalau ditanya anaknya cuma 1, iya cuma 1. Oke. Anak saya sejak usia 1 tahun, 1,5 tahun tepatnya ya, menjalani terapi sampai dengan saat ini. Dan yang saya ngelihat bukan cuma kami berdua yang dibentuk dari bagaimana kami membesarkan anak kami, tetapi Ethan itu sendiri juga berproses dengan Tuhan. Gak mudah untuk Ethan juga menjalani terapi demi terapi ya. Di usia 1,5 tahun sampai kurang lebih 5 tahun terapinya tuh cukup intens. Ada bagian di mana badannya itu harus disikat setiap 2 jam sekali. Yang akhirnya itu yang membuat saya memutuskan untuk berhenti bekerja ya. Karena harus disikat 2 jam sekali badannya, tangannya, kakinya, semuanya. Dan itu merupakan salah satu bentuk terapi untuk mengurangi hiperaktifnya. Sampai sekarang Ethan homeschooling. Dan puji Tuhan bisa ngikutin pelajaran dengan baik ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu semuanya seizin Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hadir dengan apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa selama hidup kita itu enggak lepas dari yang namanya perjuangan? Ya, kalau anak saya Ethan berjuang dari usia 1,5 tahun sampai sekarang dia harus menjalani terapi. Enggak bedanya sama kita orang-orang dewasa. Ya, kehidupan kita penuh dengan perjuangan, kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Dari mulai kita lahir, bayi kita berjuang untuk apa? Untuk dapetin perhatian dari orang tua kita, nangis sekenceng-kencengnya. Ketika kita lapar, ketika kita maaf kata pup, pipis, kita butuh perhatian orang lain dan kita berjuang dengan cara nangis. Kemudian bertumbuh, ketika kita sekolah kita juga berjuang, belajar sekeras-kerasnya untuk apa? Untuk bisa naik kelas. Kemudian masuk di dalam fase bekerja kita juga berjuang keras untuk apa? Untuk dapetin promosi, untuk dapetin naik gaji, untuk kita bisa ngumpulin aset. Dan ketika kita pingin membangun rumah tangga,
Saya yakin dan percaya di sini semua berjuang untuk pasangannya, amin. Nggak ada yang tiba-tiba, kutruk, ayo kita menikah gitu ya, enggak ya. Berjuang untuk dapetin pasangannya, PDKT dulu ya, pendekatan, mungkin ngajak makan malam dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa memutuskan untuk menikah. Ya, mau menikah juga butuh perjuangan. Anak-anak muda zaman sekarang katanya kalau mau menikah butuh dana sekian. Nah itu perjuangan juga tuh ya. Akhirnya dananya nggak kekumpul, ya udah nggak nikah-nikah. Wah kayaknya ada yang berasa ya. Dan gak sedikit orang-orang yang berjuang, gak cuma sekedar untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka berjuang melawan kelemahan mereka. Entah itu kelemahan fisik mereka, kekurangan mereka. Dan di dalam perjuangan itu seolah-olah menjadi suatu perjalanan yang panjang, yang kadang-kadang kita gak tahu hasil akhirnya kayak gimana sih. Dan kita juga gak tahu sampai di mana ujungnya dari perjuangan yang kita sedang perjuangkan. Nah seringkali di dalam berusaha, di dalam perjuangan kita berusaha untuk jalannya supaya nggak lama tetapi sesingkat mungkin, prosesnya seringan mungkin, sehingga ketika kita ketemu tekanan, sehingga ketika kita ketemu jalan buntu, kita merasa kita frustasi. Dan ketika kita frustasi akhirnya kita ngambil keputusan sendiri, pakai cara sendiri, bahkan celakanya ada beberapa orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Tahukah saudara? Dari data Polri tahun 2024 sampai dengan bulan September ada kasus 988 kasus bunuh diri. Dan itu meningkat sejak bulan Juni sampai bulan September. Kita dengar belakangan ini ya banyak banget kasus bunuh diri, bahkan termasuk anak dari seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang mereka sedang hadapi dan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Sampai mereka akhirnya mengambil keputusan untuk ya udah saya akhiri aja hidup saya. Nah ini bisa terjadi ketika kita merasa kita frustasi, putus asa, depresi dan kita merasa nggak ada lagi jalan keluar. Dan kita berpikir lebih baik pakai cara saya aja. Dan ketika saya mengakhiri hidup ini masalahnya selesai, perjuangannya selesai, pergumulannya selesai. Tahun 2023 akhir saya ingat betul bahwa banyak banget kita bilangnya apa ya, ramalan katanya. Bahwa 2024 itu akan terjadi resesi hebat. Ekonomi Indonesia akan drop dan lain sebagainya. Ada banyak anak-anak Tuhan merasa bimbang, merasa goncang bahwa bagaimana saya menghadapi tahun 2024. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian, yang orang bilang bakal resesi. Sekarang aja saya udah gak ada kerjaan, sekarang aja saya udah kekurangan bagaimana menghadapi 2024. Tetapi lihatlah hari ini tanggal 15 Desember 2024. Saudara boleh tengok kanan kiri saudara bilang, pegang kalau bisa ya, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja? Amin. Kebayang gak sih? Kebayang gak waktu awal 2024 kita mungkin bimbang, kita mungkin hati kita kacau, aduh gimana ya. Tetapi ternyata kita bisa lewatin tuh. Sampai 15 Desember 2024 dan kita mendapati thank you Lord, I'm good. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sekitar dua bulan yang lalu. Tepatnya 4 bulan yang lalu sih ya, mami mertua saya jatuh dari ranjang dan sejak saat itu sampai saat ini hanya tiduran aja di ranjang. 3 bulan pertama saya merawat sendiri ya, jadi saya sampai enggak kerjaan saya udah abaikan, pelayanan, wah bak-bik-buk gitu ya, pokoknya kalau keluar pelayanan saya pakai alarm 2 jam saya harus balik ke rumah karena saya tinggalin mertua saya sendirian. Dan setelah 2 bulan berjalan untuk merawat mami mertua saya, suatu siang saya duduk di meja makan, terus saya belum makan, saya baru mau makan. Orang Kristen kalau mau makan kan berdoa ya. Nah siang itu saya nggak cuma sekedar berdoa, saya merenung, saya ngeliat makanan saya bilang Tuhan terima kasih.
Dan untuk pertama kalinya sebelum saya makan, saya nangis di depan piring makanan saya. Saya bilang, kalau hari ini ada makanan di atas mejaku, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini lidahku masih bisa mengecap, merasa rasa asin, manis, pahit, tawar, puji Tuhan, aku masih bisa merasakan makanan itu. Dan kalau hari ini masih ada makanan, meskipun makanannya sederhana, bukan makanan mewah, aku bersyukur Tuhan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan puji Tuhan, dari saya bayi sampai saya segede ini, gak pernah saya gak makan. Puasa pernah, ya, tapi gak pernah gak ada makanan. Dan ini menandakan, menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus, mengikut Kristus tidak bicara tentang kenyamanan, tetapi bicara tentang sangkal diri, pikul salib dan mengikuti kehendak Tuhan. Mengikut Kristus bicara tentang bagaimana kita diubahkan dari natur dosa kita menjadi natur ilahi, di mana awal mula manusia diciptakan oleh Allah, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita punya kualitas yang sama dengan Tuhan, kita punya ide, pemikiran, kreativitas yang kualitasnya sama dengan Allah. Makanya hari ini kalau saudara merasa bahwa semakin kita dekat sama Tuhan, semakin banyak Tuhan mewahyukan banyak hal, dan kita bisa melihat kayaknya kemarin-kemarin saya nggak gini deh. Kok hari ini saya bisa begini ya? Kok hari ini saya bisa kuat ya? Kok hari ini saya bisa berhikmat ya? Kok hari ini saya bisa begini ya? Jangan heran ketika engkau semakin dekat sama Tuhan, kualitas ilahi itu muncul di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu mengikut Yesus gak cuma sekedar bicara kenyamanan, gak cuma bicara soal berkat aja. Tapi Tuhan mau menjadikan kita berkat buat bangsa-bangsa. Seperti yang dia ikatkan perjanjiannya dengan Abraham. Jangan sampai ketika kita mengikut Kristus, kita salah fokus kita. Kita hanya kejar apa yang Tuhan bisa kasih dalam hidup kita, tapi kita gak mengejar pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk kehidupan kita diubahkan dari natur dosa menjadi natur ilahi itu butuh perjuangan. Yang di dalam prosesnya disebut dengan sanctification, pengudusan kehidupan kita. Dari awal kita diselamatkan, kemudian kita dibenarkan dan kita dikuduskan. Nah, proses pengudusan ini proses seumur hidup. Dan di dalam prosesnya butuh yang namanya perjuangan. Makanya hari ini saya kasih judulnya struggle. Jangan sampai kita salah berjuang. Jangan sampai kita berjuang hanya untuk kesia-siaan. Jangan sampai kita salah berjuang yang akan berujung kepada kebinasaan dan bukan pada kemuliaan. Dan di dalam Kristus tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap pergumulan Tuhan bisa pakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pergumulan kita Tuhan bisa pakai untuk mengeluarkan karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang berproses, saudara sedang berjuang, saudara sedang bergumul, tidak ada satupun pergumulanmu yang sia-sia di hadapan Tuhan ketika engkau bergumul dengan Tuhan. Masih ingat kisah Yakub berubah nama jadi Israel? Kenapa namanya jadi Israel? Dikatakan karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Hari ini saudara sedang bergumul dengan apa? Bergumul dengan masalahmu, dengan hutang-hutang yang gak kebayar. Saya dan suami pernah mengalaminya. Bergumul dengan pernikahanmu, bergumul dengan pekerjaanmu. Anak-anak muda bergumul dengan studimu. Setiap pergumulan kita Tuhan bisa pakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat kita semua.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Seringkali kita yang berkata bahwa ya aku menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau mengikut Kristus sepanjang hidupku. Tetapi di dalam pergumulan kita seringkali salah bergumul. Salah berjuang. Kenapa? Karena perjuangan kita adalah justru untuk menyenangkan daging kita. Untuk kasih makan segala keinginan daging dan dosa kita, bukan sebaliknya. Maka firman Tuhan ini tegaskan untuk bagaimana kita menjaga hidup kita karena banyak saksi yang mengelilingi kita. Saudara sadar atau enggak sadar ya? Saya sering kali bilang begini sama anak-anak komsel saya bilang gini. Kehidupan orang Kristen itu jadi standar paling tinggi. Kehidupan orang Kristen menjadi standar yang paling tinggi. Sehingga kalau sampai ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa, kalau sampai ada orang Kristen melakukan kesalahan, langsung telunjuknya ngarah semua. Kenapa? Karena memang standar hidup kita, standar moral kita di mata dunia ini dianggap itu yang paling tinggi. Jadi kalau hari ini kekristenan kita tidak menunjukkan standar itu, kita patut bertanya kepada diri sendiri, kita sedang bergumul dengan apa? Karena firman Tuhan jelaskan bahwa jangan sampai kita menjadi lemah dan putus asa ketika kita bergumul untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Karena di dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa kehidupan orang beriman seperti sedang berada di dalam perlombaan, tapi perlombaannya ini wajib. No choice, gak ada pilihan buat kita. Saya gak mau ikut lomba Pak Pendeta. Ya, saya gak mau ikut lomba, dia aja deh, saya gak ikut. Ini semuanya. Setiap kita wajib ikut di dalam perlombaan ini dan ketika ikut lomba biasa ada syarat ketentuannya, ada aturannya. Di sini penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa perlombaan yang diwajibkan harus dijalankan yang pertama dengan tekun, sabar dan tabah sampai akhir. Artinya kalau kita belum selesai di dunia ini, perjuanganmu juga belum selesai. Perlombaanmu juga belum selesai dan aturan itu harus tetap dilakukan. Yaitu di dalam pergumulan kehidupan kita. Kita harus memiliki ketekunan, kesabaran, dan ketabahan sampai kita mencapai garis akhir. Aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah perlombaan, kita ngikut perlombaan tapi kita harus buang dosa kita yang merintangi. Saudara pernah melihat atlet lari tapi larinya sambil bawa batu bata di ransel? Enggak pernah toh? Itu akan menghalangi dia sampai garis finish. Itu akan bikin dia larinya lambat. Itu akan bikin dia cepet capek. Bahkan belum sampai garis finish mungkin udah capek duluan. Nah firman Tuhan salah satu rules-nya ketika kita mau mengikuti perlombaan, kita harus buang dosa kita yang menghambat dan merintangi kita. Supaya kita memiliki kesempurnaan iman. Apa yang dicari ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput setiap kita? Firman Tuhan katakan, Yesus akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Iman gak cuma sekedar bicara kita percaya. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang,
Saya sekalian ngetes ini. Ya Pak Pendeta gak apa-apa ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sampai akhir hidup kita. Sampai kita mengakhiri pertandingan kita, perlombaan kita. Apakah kita tetap menjaga iman kita. Mempercayai Tuhan yang mungkin secara kasat mata kita gak pernah lihat. Pengharapan kita akan kerajaan, akan kekekalan belum datang juga. Apakah iman itu tetap ada di dalam kehidupan kita? Aturan yang ketiga, perlombaan dengan kesadaran bahwa ada bahaya terbesar, yaitu pencobaan untuk kita berhenti berlomba. Karena kekristenan bicara tentang pergumulan, perjuangan, pengudusan diri kita yang ujungnya adalah sampai akhir hidup kita. Banyak orang seringkali menyerah sebelum sampai garis akhir. Saya nyerah aja Tuhan, saya gak sanggup jadi orang Kristen, kayaknya berat. Saya udah berhenti di sini aja Tuhan, saya kayaknya udah gak sanggup lagi. Apa yang saya harapkan gak kelihatan, apa yang saya doakan gak dijawab, apa saya yang gumulkan tidak pernah terjadi. Gak pernah ada jalan keluar. Sehingga akhirnya kita shortcut, potong kompas. Dan kita merasa bahwa iman kita sia-sia. Saudara pernah ada di titik seperti itu? Di mana kita merasa, saya mengikut Tuhan saya gak dapat apa-apa. Karena kenyataannya mengikut Kristus bukan tentang memperoleh apa-apa. Tetapi tentang engkau memperoleh Kristus di dalam kehidupanmu. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Jadi boleh bilang ke kanan kirinya, biasa aja. Ya. Karena seringkali gini. Kita anggap sesuatu itu berat kalau kita menaruh pikiran kita di situ berat. Contoh. Diet itu berat, betul ibu-ibu? Diet selalu dimulai besok ya, hari ini boleh makan. Diet itu berat karena kita merasa berat. Tetapi ketika dijalankan, pola hidup sehat, makan sayur, makan secukupnya, kurangin manis-manis, kurangin karbo, biasa aja tuh. Dan makan banyak berlebihan jadi enggak biasa. Karena apa yang kita taruh pikiran kita di situ menjadi berat, akhirnya berat. Tetapi kalau ketika kita bilang, Tuhan terima kasih hari ini aku dikasih ujian terhadap imanku, aku dikasih pergumulan. Tapi aku yakin ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Dan ketika kita pegang firman Tuhan ini, apapun pergumulan engkau akan dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Dan hasil akhirnya imanmu akan ditambahkan, imanmu akan ditambahkan. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menyadari bahwa selama kita hidup, kita masih harus terus berjuang. Ya, seperti kata Rasul Paulus, bertanding terus sampai mencapai garis akhir. Artinya sepanjang pertandingan kita belum selesai, maka kita harus memiliki sikap yang benar. Enggak cuma tahu aturan perlombaannya, tetapi sikap kita juga harus benar. Nah, sikap yang pertama adalah miliki iman yang sejati. Saudara kalau bicara tentang iman, enggak akan ada habisnya. Ya, karena bicara tentang iman itu selalu berporos, selalu berpusat kepada Kristus. Nah, iman yang berasal dan berpusat kepada Kristus lahir dari sebuah keintiman relasi, bukan transaksi. Karena seringkali kita sebagai orang percaya kita suka transaksi sama Tuhan. Tuhan, saya udah rajin ke gereja, masa saya sakit gak disembuhin? Tuhan, saya udah rajin beribadah, rajin pelayanan. Masa saya ngadepin masalah Tuhan gak kasih jalan keluar? Seolah-olah kita layak mendapatkan sesuatu dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pondasi, ini yang menjadi dasar buat setiap kita. Kehidupan kekristenan kita. Di dalam Ibrani 11 dikatakan saksi-saksi iman. Ya, nanti saudara baca di rumah ya, saya nggak akan bahas di sini. Tapi dikatakan begini, saksi-saksi iman itu mulai dari mereka beriman, mereka mendapatkan. Mereka beriman, mereka mendapatkan. Di akhir dikatakan begini, mereka beriman tetapi mereka tidak mendapatkan. Tetapi mereka tetap memegang iman mereka. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Apa yang Musa dapatkan? Dia nggak bisa masuk ke sana. Tapi apakah itu berarti dia bukan orang yang beriman? Kalau saudara pergi ke Israel, nyebut Nabi Musa itu nabi nomor 1 gitu ya. Kenapa? Karena nabi besar yang benar-benar mempercayai Tuhan sekalipun dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan pada akhirnya Musa dimuliakan ketika Yesus berdoa. Di situ nampak siapa? Musa dan seringkali pergumulan kita sekarang, kita merasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Perjuangan kita sekarang, kita merasa bahwa perjuangan kita kok kayak gak ada hasilnya. Tetapi percayalah pada waktunya Tuhan, Tuhan akan memuliakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjuang, ketika kita bergumul, milikilah iman yang sejati. Iman yang meskipun aku berdoa dan aku belum dapat jawaban, aku mau tetap percaya. Meskipun aku udah kerja keras tapi hasilku mungkin baru sedikit ini yang Tuhan percayakan, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Meskipun hari ini aku cuma dipercaya segini, aku mau tetap kerjakan yang terbaik dan aku tetap percaya Tuhan. Meskipun sakitku gak sembuh-sembuh, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Iman yang sejati didasarkan pada Kristus, bukan didasarkan pada apa yang akan kita peroleh dari Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit, hendaklah kepercayaan kita kepada Allah makin bertambah, bukan makin berkurang. Ya. Jadi kalau hidup kita lagi struggle, kalau hidup kita lagi berjuang, justru tambahkan iman. Jangan dikurangin, jangan kasih kendor. Ya, tambahkan terus iman percaya kita kepada Tuhan. Karena iman sejati adalah bertindak. Meskipun kita belum melihat hasilnya, tetapi kita bertindak karena kita percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan sedang melakukan bagiannya. Jalan Tuhan seringkali kita gak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Dan cara Tuhan adalah cara-cara yang ajaib. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya kalau bicara tentang kesaksian tentang iman, bisa gak kelar kita ibadah sampai besok, boleh? Saya lahir di keluarga Kristen ya. Lahir di keluarga Kristen, dari kecil orang tua saya ngajarin anak-anaknya selalu baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa. Setiap pagi ngumpul mesbah keluarga. Dan di usia remaja anak-anak, enggak cuma dari remaja ya, dari sekolah minggu udah didorong untuk melayani. Nah saya ingat betul waktu saya masih umur sekitar 8-9 tahun, waktu itu gereja kami buka pelayanan cabang, ranting gitu ya. Dan terus kemudian papa dipercayakan untuk melayani di sana. Saya 6 bersaudara. Kami nggak punya kendaraan. Jarak dari rumah, kalau Bapak Ibu tahu wilayah Jelambar ke Kampung Gusti. Ya, jaraknya nggak terlalu jauh, tapi lumayan. Jadi kalau mau pelayanan, kita jalan kaki. Sekeluarga. Ya, jalan kaki, ntar pulang, kadang-kadang saya bilang gini, naik beca kek. Naik beca itu udah happy. Tahu bagaimana cara naik becanya? Papa mama duduk, kita duduk di atasnya, ya, sama di bawahnya. Bayangin anak 6, orang tua 2. Dan itu setiap minggu.
Tanpa saya sadari, iman saya bertumbuh dari proses itu. Melihat bahwa ketika saya melayani, saya nggak bisa nuntut Tuhan. Saya berhak dapat ini loh Tuhan, kan saya udah melayani. Saya berhak dapat ini dong Tuhan, saya udah setia. Tetapi justru ya iman yang saya peroleh adalah di dalam perjalanan kehidupan saya bisa melihat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya. Lulus SMA, saya tahu karena orang tua saya anaknya banyak, saya nggak nuntut orang tua saya untuk kuliahin saya. Tapi hari itu saya berdoa, Tuhan saya pingin kuliah supaya ketika kuliah saya bisa dapat kerjaan bagus. Kalau kerjaan bagus duitnya banyak, kalau duitnya banyak saya bisa bantu mama papa saya. Sesimpel itu. Dan akhirnya setelah lulus SMA saya kerja 1 tahun kumpulin uang dan saya kuliah pakai biaya sendiri. Tahun pertama kuliah, ya namanya gaji cuma 350.000. Waktu itu ketahuan deh umur saya berapa ya. 350.000 harus bayar uang kuliah setengah semester itu 3 juta. Hari itu harus bayar karena hari itu adalah ujian semester. Ya. Saya cuma dengan iman begini, Tuhan, kan dari awal aku udah bilang, kalau Tuhan izinkan aku kuliah, Tuhan juga yang sediain semuanya. Aku udah kerja, aku percaya Tuhan sediakan. Meskipun uangku gak cukup, aku percaya Tuhan sediakan. Hari itu saya tetap optimis ya, karena saya waktu itu kuliahnya sekretaris, harus pakai rok panjang, nggak boleh pakai rok pendek. Jadi saya kerja pakai celana panjang, saya dari rumah udah bawa buku buat kuliah, saya udah bawa rok panjang, saya udah siap berangkat. Dari pekerjaan, dari kantor ke tempat kuliah itu jalan kaki, cuma sekitar 15 menit gitu ya. Saya udah siap, sebelum saya keluar dari kantor tiba-tiba saya dipanggil sama HRD. Nggak tahu kenapa hari itu saya dipanggil. Dan ketika saya masuk, saya pikiran saya nih di rumah, nanti masuk ke kampus ya udahlah tinggal mohon-mohon sama dosen tolonglah ya, nanti saya pasti bayar gitu, tapi izinkan saya ujian. Tapi saya tahu itu bakal ditolak gitu ya, tapi saya optimis aja. Nah sebelum saya keluar dari kantor, HRD saya panggil, entah kenapa hari itu ternyata pembagian bonus. Saya padahal merasa kerja saya kan cuma staff biasa gitu ya. Dikasih bonus angkanya persis plek-ketiplek sama. Dan saya nggak bisa. Pada saat saya ngelihat nilai itu, makasih Tuhan. Ini nih uang ini emang cuma buat bayar kuliah. Saya tahu ini Tuhan yang sediakan. Nggak ada sisa sedikit pun mau buat senang-senang lah, makan lah, buat beli baju lah ya. Enggak. Ini emang Tuhan sediakan buat kuliah, saya langsung bayarin. Jadi tuh dari kantor, saya langsung ke kampus, saya langsung bayar, saya ikut ujian. Ini enggak cuma sekali, kalau saya ceritain terlalu banyak. Jadi intinya begini, orang percaya tidak ada setitik pun keraguan kita sama Tuhan. Jika ada titik aja keraguan kita sama Tuhan, itu yang akan bikin iman kita goyang. Itu yang akan bikin kita bisa berubah percaya. Dan kita akhirnya bawaannya curigaan terus sama Tuhan. Tuhan kok saya gak dijawab-jawab sih? Jangan-jangan, nah mulai jangan-jangan saya ada dosa ya? Jangan-jangan Tuhan marah ya sama saya ya? Jangan-jangan kita jadi bawaannya curigaan sama Tuhan. Nah memiliki iman sejati di tengah pergumulan adalah kita perlu berjalan dengan iman yang kita tujukan kepada Kristus. Bukan kepada apa yang Kristus bisa buat dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita dan bagian kita adalah bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Saya dari remaja, ini menjadi topik utama anak-anak remaja. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan, bagaimana saya tahu ketika saya ambil kuliah ini saya nggak salah, bahwa ketika saya ambil kerjaan ini saya nggak salah. Sebetulnya mengetahui kehendak Tuhan satu hal saja, Tuhan udah jembrengin semua di mana? Di dalam hukum Taurat dan di dalam Alkitab.
10 hukum Taurat itu memang terletak di perjanjian lama, tetapi terlalu banyak orang Kristen mengabaikan, seolah-olah itu ditiadakan dan kita menggantikannya dengan perjanjian baru. Dua-duanya tetap jalan. Karena bicara tentang hukum Taurat itu menuntun kehidupan kita, supaya firman Tuhan katakan apa? Supaya engkau lurus jalanmu, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, dan perjalananmu, hidupmu akan beruntung dan berhasil. Kita pingin beruntungnya, kita pingin berhasilnya, tetapi kita lupa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab, firman Tuhan dikatakan sebagai logos dan rema. Logos itu apa? Logos itu tulisan firman Tuhan. Jadi Alkitab Bapak Ibu sekarang jarang ya bawa Alkitab printed ya, semua udah aplikasi. Nah itu logos, itu adalah tulisan-tulisan firman Tuhan. Nah rema adalah firman Tuhan. Saudara pernah gak ngalamin gini, baca firman Tuhan seolah-olah setiap tulisan itu naik dan masuk ke dalam batin kita, mengubahkan batin kita, mengubahkan pikiran kita. Itulah rema. Jadi kalau baca firman Tuhan, gak hanya berhenti sekedar dibaca, tetapi sampai firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kita. Bahkan Yohanes katakan firman Tuhan itu jadi daging. Kenapa? Karena kita hidupi. Firman Tuhan itu kita kerjakan. Firman Tuhan itu menerangi hati kita, sehingga segala apapun yang kita lakukan dituntun oleh firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Pinginnya terbang. Pinginnya terbang, tunggu, jangan terbang dulu. Firman Tuhan itu harus jadi terang dulu buat kaki kita. Firman Tuhan itu harus jadi menerangi hati kita dulu. Karena seringkali hati kita gelap. Hati kita gak diterangi firman Tuhan. Ketika hati kita gelap, gak diterangi firman Tuhan, maka yang diinginkan hati kita selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting untuk setiap kita memiliki logos dan rema di dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 21 firman Tuhan katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman, logos, belum menjadi rema nih. Yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara kalau berjalan di dalam kegelapan gak ada terang, kita gak pernah tahu itu jurang atau enggak, itu ada tanjakan atau enggak, dan itu bisa bikin kita kesandung celaka. Ya, tetapi ketika ada terang, jalan itu akan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu miliki firman Tuhan dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kehendak Allah sudah sangat jelas. Pelajarilah hukum Taurat, Alkitab. Alkitab itu buku tentang Allah, buku tentang pribadinya Allah, buku tentang kehendaknya Allah, buku tentang kasihnya Allah. Segala sesuatu tentang Allah ada di sana. Nah, kenapa kita sulit untuk mengetahui kehendak Tuhan? Nah, ini PR-nya, perhatikan. Kenapa kita sulit untuk menerima dan mengetahui kehendak Tuhan? Karena yang menjadi penghalang adalah logika kita dan kekerasan hati kita. Pada saat ada orang yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, gak masuk akal. Logika kita gak nerima, logika kita nolak. Nah ini yang menghambat kita bisa punya iman. Kenapa? Karena firman Tuhannya udah kita tolak duluan. Kekerasan hati kita. Pada saat kita terima firman Tuhan, ini firman bukan buat saya, buat dia. Tuh dengerin tuh, buat lu tuh, caleg-caleg gitu ya.
firman Tuhan yang diberitakan, yang disampaikan itu selalu buat kita. Karena Tuhan bicara secara pribadi buat setiap kita. Dan seringkali logika kita berkata begini, saya mau lihat dulu baru percaya. Seperti Thomas ya. Saya mau lihat dulu baru percaya. Padahal firman Tuhan katakan apa? Bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kok kayaknya hidup orang Kristen dibolak-balik itu-itu aja? Emang itu-itu aja. Tetapi herannya itu-itu aja kita seringkali lalai dan lupa untuk menjalankannya. Dan akhirnya kita terpuruk dan kita merasa bahwa Tuhan kok hidup saya gini-gini aja. Kok Tuhan hidup saya kok kayaknya gak bertumbuh, gak berkembang, gak ada sesuatu yang saya peroleh dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah beri banyak dalam hidup kita melalui firman-Nya. Seringkali firman Tuhan kita gak paham, kita gak ngerti. Tetapi selalu pilih untuk tidak mengerti daripada menjadi tidak percaya. Amin. Emang seringkali firman Tuhan kita gak paham. Bapak ibu saudara baca firman Tuhan, baca Keluaran, Imamat, Bilangan, aduh silsilah, korban-korban, gak paham. Tetapi selalu pilihlah untuk menjadi percaya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk kita bisa struggle, berjuang di dalam perlombaan iman, milikilah ketaatan. Ibrani 12 ayat 7 sampai 9, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Firman ini sedang berbicara begini. Kita seringkali sulit untuk mentaati Tuhan karena kita merasa aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan sulit untuk dijalankan. Dan seolah-olah merugikan kita. Bayangkan ketika saudara dibenci, ketika saudara dimusuhi, yang diminta oleh firman Tuhan apa? Kasihi, berkati mereka, doakan mereka. Rugi dong saya. Rugi dong. Firman Tuhan setiap kali kita mau lakukan, kayaknya kok jadi saya yang rugi ya. Kok jadi saya yang gak dapat apa-apa ya. Tapi perhatikan, sekali lagi saya mau sampaikan. Kita hidup kekristenan kita bukan soal kita dapat apa-apa. Karena diri kita sendiri sudah menjadi blessing. Hidup kita ini udah jadi berkat. Jadi jangan lagi kita cari berkat karena hidup kita ini berkat. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Nah, gambaran ujian ketaatan manusia kelihatan jelas pada kejadian Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden. Perintah Allah didengar tetapi tidak disertai dengan respon yang benar untuk lebih percaya Tuhan daripada hoaxnya si ular. Saya kalau di grup WhatsApp suka ada hoak-hoak gitu ya. Ini berita apa, beritanya entah dari kapan tahu gitu ya. Dan seringkali kita lebih percaya hoak kan. Ketika saudara dengar pengajaran sesat, saudara langsung percaya atau saudara balik dulu cari firman Tuhan yang aslinya. Harusnya cari yang aslinya dulu. Jangan langsung percaya yang aneh-anehnya. Zaman sekarang banyak pengajaran-pengajaran palsu. Kita harus membekali diri kita dengan kebenaran. Nah, seringkali kita nggak bisa taat karena yang kita percayai bukanlah kebenaran, tetapi ketidakbenaran. Manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa, kenapa? Karena Hawa dibilang begini sama ular, yakin Tuhan bilang kau nggak boleh makan pengetahuan buah pengetahuan baik dan jahat. Yakin?
Iya, soalnya kan nanti bisa jadi sama kayak Allah. Loh itu kan gak ada sebetulnya ya. Tapi lebih percaya hoak daripada kebenaran itu sendiri. Kenapa Hawa gak langsung tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok gak boleh? Tapi langsung telan omongannya sih ular. Kita suka begitu. Ya, bilang kanan kirinya, kadang-kadang kita suka begitu. Lebih percaya omongan orang kan daripada omongan firman Tuhan kan. Makanya kita sulit untuk taat. Nah herannya manusia itu kalau dikasih tahu yang salah lebih gampang percaya daripada dikasih tahu yang benar. Dalam pergumulan kita kadang-kadang kita merasa nggak keluar-keluar dari kondisi terpuruk kita. Dan kita merasa kita udah tahu semua isi firman Tuhan. Dan tantangannya adalah bukan cuma sekedar tahu dan percaya, tetapi taat melakukannya. Struggle di dalam mentaati apa yang Tuhan inginkan memang gak mudah. Karena manusia ini udah cemar dengan dosa. Yang artinya segala apa yang kita inginkan selalu untuk kepuasan diri sendiri. Selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan milik kita lagi. Tetapi milik Kristus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu mari kita menyalipkan kedagingan kita. Ganti dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Penuh dengan ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Yesus sendiri menjalani perjuangannya dan pergumulannya. Sejak dia lahir dunia menolak dia. Gak ada tempat buat Yesus lahir. Sampai dia harus lahir di kandang yang hina. Di masa-masa jayanya orang umur 30 tahun tuh kayak lagi life begin at 30 gitu ya. Masa jaya-jayanya bahkan kalau di bangsa Israel usia 30 itu rabi udah lulus dari sinagog. Seorang guru yang khatam akan hukum Taurat. Tetapi bahkan ahli-ahli Farisi, imam-imam menolak dia. Dan bahkan mengatakan salibkan dia. Dunia menyangkali keberadaan Allah. Dunia menyangkali keberadaan Allah yang lahir sebagai manusia. Tetapi toh hal ini tidak membuat Tuhan itu berpaling dari kehendak Bapa. Dan dengan penuh ketaatan dia berkata, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saya tutup dengan sebuah quotes dari A.W. Tozer. A.W. Tozer ini hidup di tahun 1800-an ya. Dalam tulisannya dia bilang begini, hidup yang disalibkan tidak cocok untuk penakut. Perjalanan ini berat, penuh bahaya dan kesukaran. Dan perjalanan ini tidak akan berakhir sampai kita bertemu dengan Kristus. Namun demikian meskipun perjalanannya sulit, hasilnya sepadan. Yaitu bertemu muka dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita ada di tempat ini, kita lagi ngapain sih? Ujung hidup kita mau kemana? Kita mau arahkan hidup kita kepada siapa? Jikalau kita mau mengarahkan hidup kita kepada Kristus, tidak ada pilihan lain selain perjalanan salib dan hidup yang disalibkan. Dan ya, hidup yang disalibkan enggak cocok buat orang-orang yang takut. Saya takut susah, saya takut ditolak orang, saya takut dicemooh orang, saya takut menderita. Sekali lagi kekristenan tidak bicara tentang kenyamanan, tetapi kekristenan bicara tentang bagaimana Kristus, Allah mencari manusia yang berdosa supaya kembali natur dosanya itu kembali menjadi natur ilahi. Kita bersyukur bahwa Allah mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa Allah mau lahir dan mati bagi kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Mari kita ambil waktu sejenak. Jangan biarkan saudara pulang dengan kesia-siaan. Karena hati kita keras untuk nolak firman Tuhan. Karena logika kita jadi tembok untuk menolak segala firman Tuhan yang justru bisa jadi kekuatan kita. Untuk kita struggle, untuk kita berjuang, untuk kita bergumul. Sepanjang kehidupan kita, kita akan terus bergumul. Bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia, bergumul bahkan di dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya iman kita dimurnikan. Dan pada akhirnya Tuhan akan memuliakan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur bahwa Tuhan mau lahir ke dalam dunia ini untuk mengasihi kami, menyelamatkan kami, mengembalikan kami kepada natur ilahi. Karena Tuhan menghendaki kami menjadi God's creature, ciptaan Tuhan yang mulia. Ciptaan Tuhan yang merupakan gambaran keserupaan Allah di dalam dunia ini. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa berjuang, struggle in our faith. Berjuang di dalam iman kami, di dalam perlombaan iman kami Tuhan. Dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Dengan hati yang diterangi oleh firman Allah. Dan dengan kehidupan yang mau taat, yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Saat ini mungkin di antara kami justru kami harus melepaskan apa yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Digantikan dengan kemuliaan yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan. Karuniakan bagi kami iman. Karuniakan bagi kami iman. Untuk tetap percaya meskipun kami enggak ngelihat. Untuk terus berharap kepada Allah sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan.
Tuhan berikan kami kekuatan dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami tetap mempercayai Tuhan, bahkan sekalipun kami tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan, kami mau tetap percaya. Tuhan mengaruniakan bagi setiap kita iman. Pergumulanmu mungkin belum berakhir. Pergumulanmu ke depan mungkin justru akan lebih berat. Tetapi peganglah firman Tuhan. Bertandinglah sampai akhir. Bertandinglah dengan iman yang tertuju kepada Allah. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Tanggalkan semua dosa yang begitu menghambat pertandingan iman yang kita sedang jalani. Supaya pada akhirnya engkau memperoleh kemenangan. Engkau memperoleh kemuliaan yang Tuhan janjikan. Sebab di dalam pemurnian imanmu, apa yang sedang kau alami itu hanyalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan pada saat engkau menghadapinya, Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia ada di gunung yang tinggi, tetapi Dia juga ada di lembah yang kelam. Dia ada di dalam kesukaan, Dia juga ada di dalam kesedihan, ada di dalam kesedihan, di dalam kedukaan, di dalam kehilangan. Dia ada di dalam segala musim hidupmu. Dia ada di dalam segala apapun perasaanmu. Tuhan tetap ada. Dan sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena itu artinya Tuhan sedang bergumul dengan kami. Tuhan sedang memurnikan iman kami. Tuhan sedang hendak memberikan kepada kami kemenangan. Tuhan sedang hendak memberikan kepada kami kemuliaan. Sehingga penderitaan atau pencobaan yang sedang kami alami saat ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Yang kami mohon Tuhan, karuniakanlah iman kepada kami. Tambahkan iman percaya kami. Kuatkanlah hati kami, kuatkanlah pikiran kami. Untuk kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi makanan bagi tubuh kami, bagi manusia rohani kami, bagi daging kami. Sehingga ketika firman Tuhan Allah itu ada di dalam hidup kami, mulut kami, pikiran kami dapat berkata-kata, bahkan dapat menciptakan hal yang baru, menciptakan suasana yang baru, menciptakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Engkau terlampau baik bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang menerima firman Tuhan siang hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sehingga pada akhirnya badai kehidupan sehebat apapun tidak akan sanggup merobohkan kami. Sebab dasar kami tanamkan kuat-kuat di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita semua yang sudah menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, yang memberikan berkat dan kekuatan buat kita semua dalam menjalani perjuangan iman kita bersama dengan Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya panggilkan Ibu Tati untuk memimpin dalam doa persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas makanan rohani yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mau tolong agar firman Tuhan boleh bertumbuh
berbuah kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan mau tolong agar kami boleh menjadi teladan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Orang lain boleh melihat karakter Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta Wilis di dalam pelayanannya. Tuhan berkati keluarganya ya Tuhan. Terkhusus Ethan ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kesembuhan secara tuntas dan sempurna ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi pelayanan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, Engkaulah kuasanya, aman terlindung dalam naungannya. Dia abadi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah penting menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman dari panitia Natal. Boleh. Shalom. Jangan bosan ya ketemu saya setiap minggu. Saya hanya mau mengumumkan undangan sudah siap, dan undang ini juga undangan ini untuk Natal ini. Oh ya, undangan Natal ini sudah siap dan sudah bisa. Tapi saat ini yang kita sediakan hanya untuk hari ini ya, untuk jemaat dulu. Dan untuk selanjutnya yang misalnya nanti ada yang mau diundang, tapi seperti yang disampaikan dengan Bapak Kinoto dan saya sendiri waktu minggu lalu, mungkin ada sedikit saya akan jelaskan ulang. Kalau untuk yang tambahannya itu bisa di note nanti, oh siapa yang mau diajak. Cuman kan kita ini terbatas, ruangannya terbatas yang di Hotel Santika, jadi kenapa disuruh kita memberikan dulu jemaat. Nah untuk yang ada yang tersisa itu bisa nanti diambil untuk yang berkepentingan itu, untuk kita sebenarnya tujuannya untuk menjangkau jiwa. Jadi harapan kita yang kita ajak itu memang yang belum bergereja atau memang sudah misalnya nih yang belum, mendingan Pak Dede yang jelasin ini kayaknya aku mau daripada salah. Gak muter-muter ya Pak Dede. Maksudnya piye? Maksudnya gini Pak Ibu Saudara. Yang ini apa namanya, yang kita pesankan ada 200 orang.
Lalu jemaat kita sekitar 170 gitu ya, 170. Katakanlah sebagian saya minta izin, mungkin akan tersisa untuk kita undang itu 40 sampai 50 paling banyak gitu. Itu dibagi dengan 20 komsel ya kira-kira ya. Nah begitu. Jadi prioritas utama yang akan kita undang adalah satu, misalkan ada orang tua, adik, kakak yang sebenarnya orang Kristen gitu, tapi nggak pernah ke gereja. Atau ke gerejanya cuma Natal sama Paskah misalkan gitu. Ya orang yang udah kecewa dengan gereja lalu tidak ke gereja-gereja, prioritasnya itu dulu gitu loh. Tapi bukan berarti terus ngundang kakak, adik nggak boleh, boleh juga. Kalau nanti itu masih tersisa, boleh. Tapi diutamakan adalah teman-teman kita yang sudah malas ke gereja, lama tidak ke gereja, itu kita ajak supaya mereka kembali menjadi satu keluarga di dalam Kristus tempat ini, bertumbuh bersama dengan kita begitu. Ya, jadi nanti konfirmasi dengan para ketua sel, begitu. Itu aja Bu. Ya. Ayo, ya deh. Kan Yes. jelas. Kalau saya nanti nggak jelas lagi. Terima kasih juga kami dari panitia juga mengingatkan kembali kalau kita ini untuk masih kekurangan biaya. Jadi monggo diingatkan kembali, mari kita sama-sama untuk memberkati untuk acara Natal kita bersama. Dari kita untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Pengumuman selanjutnya untuk Oiko Senior, nanti latihan kurinya di lantai 3. Oke, selanjutnya pengumuman dari sekolah minggu, saya panggilkan Kak Tanti. Shalom Bapak Ibu, Om Tante, terima kasih untuk waktunya. Saya dari sekolah minggu khususnya mengucapkan terima kasih untuk donatur yang sudah memberikan dana untuk sekolah minggu. Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan kedua, anak-anak sekolah minggu hari ini akan dibagikan kaos berwarna hijau. Mereka dapat souvenir untuk dipakai nanti di tanggal 25 Natalan di Santika, karena mereka akan performan di sana. Jadi dipakainya nanti pas tanggal 25 anak-anak sekolah minggu memakai kaos hijau. Lalu hari ini sekolah minggu ada acara bazar dan Natalan juga. Mohon untuk Bapak Ibu ikut berpartisipasi. Kita ada bazar, ada mainan, mungkin buat Bapak Ibu yang mau ngasih kado buat cucu gitu ya, saudara-saudara gitu, boleh bertempat di sebelah. Jadi ada makanan-makanan cemilan-cemilan lah, ada. Ya, ya. Hari ini diadakan di sebelah di ruangan sekolah minggu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Saya undang. Oh, masih ada satu lagi ternyata pengumuman dari Youth. Silakan Elsa untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu, Om Tante. Saya mewakili teman-teman remaja dan pemuda. Kami akan merayakan Christmas Barbecue di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 jam 6 sore di rumahnya Joshua ya, di The Green. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan? Oh iya, ada tuker kado katanya. Minimal berapa minimal? 25.000 minimal ya. Oh sama dress code-nya merah atau hijau. Atau kombinasi boleh.
tinggal dikasih bintang di atas. Oke, ibadah kita sudah selesai. Saya undang Pak Cecing untuk menutup ibadah kita. Terima kasih buat Ibu Wilis yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat GGB Igora Harikos. Dan selamat datang juga buat Pak Jody yang telah mendampingi Ibu untuk memberitakan firman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengundang, mungkin ada yang baru pertama kali datang, saudara kita untuk kebaktian pagi hari ini. Mungkin itu Saudari Eci. Selamat datang dan selamat beribadah. Kemudian ada Ibu Helena dan anaknya Daniel. Selamat datang juga Bapak Ibu. Ya, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke tatamu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan nyatakan pagi hari ini, setiap berkat firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Ibu Wilis Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, Kau memberikan kami menyampaikan pesan bagi kami Tuhan. Bagaimana kami akan melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan yang datang daripada Engkau Tuhan, serta hikmat Tuhan dan kebijaksanaan yang lebih lagi Tuhan untuk mengiringi Engkau ya Bapa. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Wilis dan Pak Jody Tuhan, bahkan anaknya Tuhan Ethan Tuhan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga ini Tuhan, khususnya Bu Wilis Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, pengembalaannya Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan dia berada. Kiranya Tuhan dia membawa berkat dan sukacita penuh Tuhan di dalam setiap kehidupannya bagi orang-orang yang dilayaninya Tuhan. Juga untuk Bapak Jody Tuhan, suaminya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan saat ini Tuhan, Tuhan terlebih tahu kebutuhan apapun yang dibutuhkan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup, usahanya, pekerjaannya mungkin Tuhan, keluarganya Tuhan, kami percaya dalam tangan-Mu, khususnya anaknya Ethan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hanya Engkau yang tahu setiap hati anak-anak-Mu itu Tuhan. Kau berkati Ethan Tuhan di dalam pertumbuhan jasmaninya, rohaninya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Semua akan berhasil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bungku tutup dengan kuasa darah-Mu, materaikan keluarga ini Tuhan, sehingga Tuhan memancarkan kemuliaan demi kemuliaan di dalam keluarga ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari Eci Tuhan yang saat ini Tuhan beribadah di tempat kami Tuhan pada pagi ini Tuhan yang pertama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi dia Tuhan, biar semuanya Tuhan di dalam penyertaan, pelindungan Tuhan, apapun yang menjadi impian, harapan di dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau makan lebih tahu Tuhan, mengerti akan kebutuhannya Tuhan. Berkati senantiasa Tuhan. Berkati juga Ibu Helena, bahkan anaknya Daniel saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga melindungi, memberkati setiap apapun yang diperbuat, bahkan setiap kesehatan anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah pada Engkau Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Terima kasih ya Bapa. Mari kekasih-kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini telah selesai. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, sehingga kita terus mengucap syukur apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi kita, bahkan sesama kita dalam perjalanan hidup kita, hari-hari kita ke depan, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, sehingga Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran, sehingga kita senantiasa mengucap syukur juga Tuhan menjalankan apa yang Tuhan percayakan dan menjadi berkat di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai malam tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.